Pernah ngerasa buku teks bahasa Jepang itu kaku banget? Nah, di penjelasan kita kali ini, kita bakal menyulap bab standar tentang cuaca jadi panduan bertahan hidup yang super praktis buat keseharian kalian di Jepang. Yuk, langsung aja kita bedah bareng-bareng materinya. Oke, alur kita nanti bakal ngikutin keseharian kalian nih. Mulai dari siapin kosakata cuaca pas bangun tidur, seninya nyapa tetangga, cara ngakalin perubahan waktu alias tense, pahamin perakiraan cuaca di TV, sampai ngintip gimana sih orang Jepang ngomongin cuaca di media sosial. Kita mulai dari yang pertama, persiapan kosakata cuaca. Coba deh bayangin kalian buka pintu pagi-pagi dan langitnya cerah banget. Nah, cuaca kayak gini nih yang disebut hare atau itenki. Gampangnya, ini tuh artinya cuaca cerah atau cuaca yang bagus. Simpel kan buat diingat? Tapi ya, kalau langitnya lagi agak abu-abu dan mataharinya ngumpat, kalian tinggal pakai kata kumori yang artinya berawan. Terus pas tiba-tiba mulai turun rintik air dan kalian harus buru-buru siapin payung, nah itu namanya ame alias hujan. Beda lagi kalau badainya makin intens dan dramatis. Kalian bakal pakai kata kaminari, artinya guntur atau petir. Ini kata yang pas banget sih buat ngegambarin cuaca yang lagi ekstrim. Dan yang terakhir, buat kalian yang nungguin pemandangan musim dingin yang cantik, ada kata yuki yang berarti salju. Kata ini tuh bener-bener langsung ngingetin kita sama suasana dingin khas musim dingin di Jepang. Lanjut ke bagian kedua, seninya menyapa tetangga. Kalian harus tahu nih, di Jepang itu nyapa tetangga bukan cuma sekedar bilang, halo basa-basi. Ini tuh lebih ke cara kita menghargai lingkungan yang lagi kita bagi barang saat itu. Makanya, ngomongin cuaca tuh jadi topik yang paling aman, netral, dan pastinya sopan banget buat nyairin suasana. Nah, sekarang kita stop bentar ya. Coba ingat-ingat lagi materi dari sumber kita buat ngetes pendengaran kalian. Kalau ada dua orang lagi ngobrol di jalan, kira-kira mereka ngebahas cuaca saat ini atau cuaca kemarin? Coba tebak. Yap, secara konteks pastinya mereka bakal mulai dari apa yang lagi kejadian langsung di depan mata mereka. Masuk ke bagian ketiga, menguasai perubahan waktu. Biar ngobrolnya makin luas, perhatiin deh perbandingan ini. Coba lihat gimana akhiran kalimatnya bisa bergeser. Kalau cuaca hari ini cerah, kita bilang kyou wa ii tenki desu, pakai des. Tapi kalau mau bilang kemarin hujannya deras banget, jadinya kino wa sugoi ame deshita. Jadi pakai deshita. Perubahan sepele di akhir ini tuh sebenarnya kunci banget biar kalian bisa lancar cerita. Tapi rahasia aslinya ada di partikel kecil ini. Nih, serius deh, ini tuh ibarat jalan pintas budaya. Dia bisa ngubah pernyataan fakta yang kaku jadi ajakan ngobrol yang ramah. Jadi pas kalian nambahin ne, itu seolah-olah kalian ngomong, cuacanya bagus ya, setuju kan? Sekarang, yang keempat, memahami perakiraan cuaca. Dengerin reporter TV ngebacain perakiraan cuaca dengan ritme super cepat emang kadang bikin keder ya awalnya. Tapi tenang aja, berdasarkan materi sumber kita bisa kok mecah audio itu jadi urutan logis yang jauh lebih gampang dipahamin. Coba kita pekakan urutan waktunya ya. Laporannya bilang gini, sekarang lagi hujan, terus hujannya bakal berhenti pas tengah malam, dan besok cuaca bakal cerah tapi anginnya kenceng banget. Kalau kalian biasain memvisualisasikan urutan waktu kayak gini, telinga kalian otomatis bakal lebih siap nangkap kata-kata kuncinya. Dan akhirnya yang kelima, cuaca di media sosial. Kita geser dikit nih dari tata bahasa buku teks yang formal ke bahasa Jepang kasual yang beneran dipakai sehari-hari. Di sini kita bisa lihat dinamisnya reaksi orang-orang di internet. Ada dua postingan yang kontras banget nih, dan ini nunjukin dengan jelas gimana cuaca bisa ngaruhin emosi mereka secara drastis. Yang bikin menarik dari postingan pertama ini tuh unsur dramatisnya dapat banget. Dia nulis, suhu sekarang 37 derajat. Panas banget. Mau mati, pengen makan es krim. Mereka benar-benar ngebuang aturan formal kayak desu/masu cuma buat numpahin rasa gerah mereka. Asli, ini bahasa Jepang natural yang bakal sering banget kalian lihat. Nah, beda banget sama postingan yang satunya lagi. Ini justru berhasil nangkep momen takjub pas ngelihat salju pertama kalinya. Tulisannya, turun salju, pertama kali lihat salju nih, kotanya jadi putih bersih. Ini contoh nyata gimana kosakata kita dipakai buat ngekspresiin perasaan yang tulus di dunia nyata. Teman-temannya di kolom komentar pun biasanya bakal ikutan merespon dengan kehangatan yang sama. Sebagai penutup bahasan kita kali ini, saya mau ngasih satu tantangan buat kalian. Coba deh, nengok keluar jendela sekarang. Kira-kira gimana cara kalian mendeskripsikan cuaca di luar sana? Terus, kalau tiba-tiba papasan sama tetangga, sapaan bahasa Jepang apa yang bakal kalian pakai? Langsung aja praktekin ilmu yang baru kalian pelajari ini.
Makasih banyak udah ngikutin penjelasan ini sampai akhir, dan sampai jumpa di bahasan kita selanjutnya.